Welcome back ke my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan bahas uji asumsi klasik variabel moderasi. Karena banyak banget yang minta variabel moderasi. Oke, untuk konsep dasarnya yaitu uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat dalam analisis regresi. Model regresi yang baik harus lolos dalam pengujian asumsi klasik. Oke. Variabel moderasi merupakan variabel yang bertujuan untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, di sini uji asumsi klasik itu sebenarnya ada 5 atau ada berapa gitu. Tapi yang biasa dipakai ini ada 3, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Untuk uji autokorelasi ini bisa dipakai untuk yang datanya itu time series atau data sekunder gitu, yang dapat dari BI atau enggak dari perusahaan atau apapun itu. Gitu ya. Jadi di sini nanti ada 4 karena aku nyontohinya yang ada variabel moderasi yang sampelnya dari BI. Jadi ada uji autokorelasinya. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas di sini yaitu dikatakan normal apabila nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Kalau misalkan kurang berarti tidak normal gitu ya. Kemudian yang kedua adalah uji multikolinearitas, yaitu jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF-nya itu kurang dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas, ya kan? Nah, yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Di video ini aku menggunakan uji heterosnya itu uji Gretzer ya, karena uji heteros juga banyak banget macam-macam gitu ya. Nah, di sini aku menggunakan uji Gretzer. Untuk pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu uji autokorelasi untuk data time series atau data sekunder. Aku tekankan sekali lagi ya. Di sini aku juga menggunakan Darwin-Watson karena autokorelasi juga ada yang uji RAN atau apapun itu juga banyak juga. Di sini aku nanti mencontohkannya itu menggunakan Darwin-Watson, yaitu jika DU kurang dari D-nya itu Darwin-Watson kurang dari 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi gitu. Oke, nyampe sini bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian contoh judul. Contoh judul di sini aku contohnya pengaruh ROA dan DER terhadap nilai perusahaan dengan Good Corporate Governance atau GCG ya teman-teman sebagai variabel moderasi. Oke, cara pengujian. Kita mulai, ya ini kalian sesuaikan dengan data kalian ya. Di sini aku contoh ada X1 ROA, X2-nya DER, X3 nggak ada X3, adanya M1, M2, M3, M4 ini adalah moderasi ya teman-teman. Maksudnya moderasi 1, moderasi 2, moderasi 3, 4. Karena tadi yang GCG ada 4 pilar atau 4 poin. Jadi variabel moderasinya di sini ada 4. Nah, untuk variabel Y-nya nilai perusahaan. Nah, untuk sampelnya di sini aku nyontohinnya 40 sampel ya, guys. Oke, kita langsung aja copy datanya dari variabel X1 sampai moderasi 4 ya. Ini copy aja semuanya sampai bawah. Oke, kita copy, kemudian kita paste di aplikasi SPSS-nya, yaitu di data view di sini. Kita paste di sini. Kemudian, ini kan di atasnya masih kayak gini ya. Nah, biar rapi, kita ke variabel view. Nah, untuk yang name di sini, kita tulis aja X1, kemudian X2, Y, M1, M ini maksudnya moderasi ya, variabel moderasi, jadi M1, M2, M3, dan M4. Nah, untuk label di sini, kalian sesuaikan dengan judul kalian. Misalkan X1 aku ROA, X2-nya DER, Y-nya itu nilai perusahaan,
M1, M2, M3, M4 ini kan tadi GCG-nya ya. Nah, di sini kan ada GCG-nya, coba kita lihat. Ada Dewan Direksi. Ini nanti kita singkat aja jadi DD gitu ya. Kemudian di sini ada kepemilikan institusional, kita singkat jadi KI, Dewan Komisaris DK, dan Komite Audit jadi KA gitu. Jadi di sini aku singkat aja. Nanti kalian sesuaikan dengan judul kalian, oke? Nah, kalau misalkan udah, kalian langsung ke data view lagi. Untuk ujinya, langkah pertama kita main di analyze. Kemudian pilih regression, pilih linear. Nah, untuk variabel X1, X2 masuk ke independen, variabel Y-nya masuk dependen, kemudian variabel moderasi, seluruh variabel moderasi ini juga masuk ke independen, Mas. Berarti bareng sama X-nya ya. Oke, udah semua. Kemudian untuk di statistik, checklist collinearity, karena untuk mengetahui multicollinearitas. Jadi checklist yang ini. Kemudian checklist yang Darwin-Watson buat uji autokorelasinya. Ya kan, continue. Untuk plots-nya, yang ini masuk ke X, yang ini masuk ke Y. Yang lainnya abaikan aja, kemudian continue. Nah, untuk yang di save ini, kalian checklist yang unstandardized. Oke. Kemudian pilih continue lagi. Dan oke. Nah, ini adalah hasil outputnya, jadi banyak tabel gitu kan. Cuma ini kita abaikan dulu ya guys, kita langsung ke uji berikutnya atau di uji normalitas. Kita main di res 1 ini buat uji normalitas. Caranya yaitu ke analyze, kemudian pilih non-parametric test, pilih legacy ini, kemudian kalian pilih one sample KS yang ini. Nah, yang unstandardized 1 ini kalian pindahkan ke kanan, ke sini ya. Kemudian pilih oke, karena yang lain ya udah cukup, nggak usah diapa-apain gitu ya. Jadi langsung aja pilih oke. Nah, di sini keluar tabelnya, yaitu tabel ini buat uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Ini bisa di copy aja datanya. Kemudian kita ke Word ya, biar gampang gitu kan. Dan kalian paham juga. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, ini kan kita lihatnya di hasil assume signifikansi dua tail itu ya. Jadi kalau udah kayak gini, langsung aja kalian interpretasikan, ya kan. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai assume signifikansi dua tail sebesar 0,149. Jadi 0,149 ini kan lebih besar dari 0,05 kan. Hal ini menunjukkan bahwa 0,149 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji multicollinearitas, kita ke outputnya. Kita lihat di tabel koefisien yang ini. Nah, kita lihat di hasil collinearity statistik, tolerance, dan VIF-nya. Jadi ini kita copy aja dulu. Kemudian kita ke Word tadi, kita paste di sini gitu ya. Nah, ini aku rapi-rapikan dulu ya guys. Sebentar. Sekali lagi, untuk interpretasi kalian lihat di kolom collinearity statistik yang ini ya. Ini aku warnain dulu. Sebelum interpretasi, kita lihat dasar pengambilan keputusan uji multicollinearitas. Ini aku copy aja ya teman-teman. Kemudian aku taruh di bawah tabel ini biar nggak bolak-balik ke atas itu. Nah, kita bisa lihat bahwa di tabel ini gitu ya, nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,10. Nah, ini yang X1 juga lebih besar, X2 lebih besar, M-nya juga M1, M2, M3, M4 juga lebih besar. Nah, untuk
yang VIF ini juga kurang dari 10. Yang X1 kurang dari 10, X2 kurang dari 10, M1, M2, M3, M4 juga kurang dari 10. Jadi bisa disimpulkan gitu kan. Nah, ini dasar pengambilan keputusannya itu kita edit aja ya, bahwa berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk seluruh variabel gitu ya. Jadi menunjukkan seluruh variabel memperoleh nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10 gitu kan. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel di atas tidak terjadi gejala multikolinearitas. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, dia belum ada di hasil output tadi. Jadi kita ke aplikasi SPSS-nya ya. Nah, sebelumnya di sini aku pakai uji heteroskedastisitasnya itu menggunakan uji Glatzer ya kan. Di sini kan belum ada nih tabelnya. Kita cari dulu yaitu ke sini nilai ini. Caranya yaitu ke transform, pilih yang compute. Kemudian yang di sini kalian tulis aja ABS res. Kemudian yang di sini kalian pilih yang all atau arithmetic juga bisa sih. Kemudian yang di bawah ini kalian pilih ABS, masukkan ke atas. Nah, untuk tanda tanya ini kalian masukkan yang unstandarized ini ke sini. Oke, kemudian oke. Nah, untuk tampilannya di sini tuh ada ABS underscore res kayak gini. Ini yang bakalan kita uji untuk heterosnya, yaitu ke analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear. Untuk yang lainnya kita riset aja semuanya. Jadi untuk variabel ABS underscore res masuk ke dependent, yang X1, X2, moderasi, seluruh moderasi ya M1, M2, M3, M4 masuk ke independent. Kemudian yang lainnya abaikan, kemudian oke. Kita akan melihat uji heteroskedastisitas uji Glatzer yaitu di koefisien ini yang nilai signifikansinya. Oke, ini kita copy aja, kemudian kita paste ke Word-nya. Oke, bisa kita lihat di tabel signifikansi ini ada beberapa variabel yang terjadi heteroskedastisitas, kayak variabel X1 atau ROA, kemudian moderasi 3 sama moderasi 4, ya kan? Nah, kita ke atas, ke dasar pengambilan keputusannya di sini, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gejala ya. Ini kita copy kemudian kita paste di bawah sini biar nggak bolak-balik ke atas. Nah, untuk variabel X1 atau ROA ini kita warnain dulu ya biar kalian juga nggak bingung gitu ya. Nah, kalian jangan khawatir karena habis video ini aku akan tayangkan cara mengatasi variabel yang kena gejala heteros. Jadi stay tune aja ya teman-teman. Nah, kita interpretasikan aja bahwa berdasarkan hasil di atas menunjukkan variabel ROA dan KA mempunyai nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Artinya terjadi gejala heteroskedastisitas kan. Jadi variabel X1 sama M4 ya, moderasi 4. Nah, sedangkan variabel DER atau variabel X2, M1, M2, M3 mempunyai nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sekali lagi, jangan khawatir gitu ya. Karena setelah ini aku akan memberikan tutorial cara mengatasi variabel yang terjadi heteroskedastisitas. Oke, kita lanjut ke uji autokorelasi atau data time series atau data sekunder. Jadi kalau misalnya kalian pakai kuesioner, berarti kalian nggak perlu uji autokorelasi ini. Nah, ini aku kopas aja ya dasar pengambilan keputusannya. Aku taruh di sini biar nggak bolak-balik ke atas gitu ya. Nah, untuk ujinya di sini udah ada hasilnya ya teman-teman, yaitu kita lihat di
sini model summary, yaitu di Darwin-Watson-nya yang bakalan kita pakai. Seperti biasa, kita copy dulu, kemudian kita paste buat di Word-nya. Nah, di sini. Oke, ini Darwin-Watson maksudnya yang D ini ya. Jadi di sini bisa aku tulis diketahui nilai Darwin-Watson-nya atau DW atau D gitu ya, sebesar 1,856. Nah, di sini aku tulis aja 1,856. Kemudian DU ini apa sih Kak gitu kan? Cara melihat nilai DU, kalian bisa ke tabel Darwin-Watson. Jadi ada tabel khusus gitu teman-teman. Kalian bisa download di Google juga ada. Nah, ini contohnya. Di sini kan variabel moderasinya itu ada 4 kan. Kemudian variabel independennya ada 2. Jadi K-nya itu ada 6 gitu. Nanti kalian sesuaikan dengan variabel kalian. Lihatnya itu di tabel DU di 40 karena sampel aku 40. Ini cuma contoh aja ya teman-teman. Yaitu 1,853. Di sini aku tulis aja DU-nya itu 1,853. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mencari nilai 4 min DU. Karena kalau misalkan dilihat dari sini DU-nya itu lebih kecil ya dari D-nya. Jadi untuk selanjutnya yaitu kita mencari nilai 4 min DU. 4 min DU ini maksudnya 4 dikurangin hasil DU-nya. Jadi 4 dikurangin 1,853 teman-teman. Hasilnya 2,147 gitu. Jadi D-nya yang 1,856 ini kan kurang dari 4 min DU, yaitu 1,47. Jadi kalau misalnya sesuai ini ya, berarti kita sesuai dengan dasar pengambilan keputusan bahwa ini tidak terjadi autokorelasi. Nah, di sini buat biar kalian paham gitu ya, aku interpretasikan, yaitu berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa DU kurang dari D kurang dari 4 min DU. Atau kalau misalkan angkanya gini, 1,853 kurang dari 1,856. Nah, sedangkan 18,56 ini kurang dari 2,147 gitu ya teman-teman. Semoga sampai sini bisa dipahami lah. Sehingga atau maka hipotesis 0 diterima, yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Seperti itu teman-teman. So, mungkin itu dulu ya uji asumsi klasik variabel moderasi yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. So, jangan lupa like video ini, subscribe, komen, dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!